Kita segera saja saksikan partai pertama gelar tinju profesional Indosiar malam hari ini. Pertarungan di kelas welter junior 63,5 kg, 8 ronde antara Bandri Agassi berhadapan dengan Stak Poncogati. Sepanggilkan wasit yang akan memimpin pertandingan ini yakni Yoce Darmawan. Silakan Pak Yoce untuk segera naik ke atas ring dan bertindak selaku hakim masing-masing M. Dawam Ali, Eriko Rosiman, dan Rika Warinusi. Pemirsa, segera saya panggilkan sekarang petinju yang akan menempati sudut biru. Kita berikan tepuk tangan untuk Bandri Agassi. Inilah Bandri Agassi, pemirsa, petinju dari Sasana Raja Wali 04 Jakarta dengan didampingi pelatih Bung Tikno Santoso. Tampil malam hari ini menempati sudut biru. Bandri Agassi, petinju kelahiran Lumajang 3 Juli tahun 73, berusia 29 tahun saat ini, memiliki tinggi badan 170 cm dan jangkauan 81 cm dengan pengalaman bertanding sebanyak 12 kali dengan 6 kali menang, 4 kali kalah dan 2 kali seri. Itulah pemirsa yang tampil menempati sudut biru Bandri Agassi. Dan berikutnya saya panggilkan lawannya yang akan menempati sudut merah. Kita berikan tepuk tangan pula untuk Stak Poncogati. Stak Poncogati, pemirsa, saat ini menempati peringkat 2 nasional di kelas welter junior 63,5 kg, berlatih di Sasana Ardiles, Blitar, Jawa Timur dengan pelatih Bung Dayak. Dan usia dari Stak Poncogati saat ini adalah 20 tahun, tepatnya lahir di Blitar tanggal 15 Januari tahun 81. Memiliki tinggi badan Stak Poncogati 170 cm dan jangkauannya adalah 80 cm. Sementara pengalaman bertanding dari Stak Poncogati adalah 10 kali dengan 9 kali menang, 4 kali kemenangan KO dicatat oleh Stak Poncogati dan kalah sebanyak 1 kali. Itulah pemirsa Stak Poncogati yang tampil malam hari ini menempati sudut merah. Pemirsa. Pemirsa, malam hari ini kembali saya didampingi Bung Samsul Anwar Harahap. Selamat malam Bung Samsul. Selamat malam Bung Undang dan pemirsa di rumah. Ya, kita akan segera saksikan pertarungan partai pertama kita dalam gelar tinju profesional Indosiar malam hari ini. Sudah bersiap kedua petinju Bandri Agassi di sudut biru dan Stak Poncogati di sudut merah. Anda melihat bagaimana dua petinju yang tampil di kelas welter junior. Ya, kelihatan mereka memiliki tinggi yang sama dan ada perbedaan penguasaan teknis dari kedua petinju. Stak Poncogati lebih baik sedikit tentang teknik atau katakanlah penguasaan akademis bertinju dibandingkan dengan Bandri Agassi. Stak Poncogati memiliki pukulan jab yang baik sekali dan semangat bertarung yang cukup baik. Demikian juga dengan intelijensi, sedangkan lawannya Bandri Agassi memang memiliki semangat bertarung yang tinggi, namun penguasaan teknis belum sebaik lawannya. Jadi kedua petinju ini akan sering kita lihat melakukan pertarungan-pertarungan dengan teknik atau penyampaian tinju yang berbeda. Ya, baru saja pertarungan ini dimulai pemirsa. Dijadwalkan akan berlangsung sepanjang 8 ronde. Bandri Agassi mengenakan celana hitam, sementara lawannya Stak Poncogati dari Sasana Ardiles Blitar mengenakan celana berwarna biru, atau tepatnya biru tua. Stak Poncogati tadi yang melakukan tekanan. Ya, satu jab dari Stak Poncogati. Kita lihat kedua petinju dengan tinggi yang hampir sama, dan demikian juga mereka bisa bertarung dengan pukulan-pukulan panjangnya yaitu jab dan straight, dan bisa pula bertarung yang dekat dengan pukulan yang sama yaitu hook kiri kanan. Satu jab Stak Poncogati menerobos pertahanan Bandri Agassi tadi.
Hook kiri dari Bandri Agassi. Jab kembali dilontarkan oleh Stak Poncogati. Jab ringan pula tadi dilontarkan oleh Bandri Agassi. Menekan sekarang Stak Poncogati. Dan langsung merangkul, kelihatannya Bandri Agassi. Ya, kedua petinju berangkulan karena kedua-duanya bisa bertarung jarak renggang dan jarak pendek dengan kualitas yang sama. Ya. Satu jab dari Stak Poncogati. Luput hook kanan Bandri Agassi. Jab-jab dari Stak Poncogati cukup efektif Bung Santul ya. Itu adalah modal utamanya dalam bertanding dan itu pula yang sering membawanya untuk unggul 9 kali dari 10 kali bertanding. Stop! Stop! Wasit Yoce Darmawan menegur Bandri Agassi. Kembali jab dan hook dari Stak Poncogati, hook kiri. Stak Poncogati memposisikan kepalanya untuk tidak diam di tempat, sering bergerak agar tidak mudah dibidik oleh Bandri Agassi. Ya. Stop! Ball! Kita saksikan sekarang jalannya ronde kedua pertarungan di kelas welter junior 63,5 kg. Stak Poncogati berhadapan dengan Bandri Agassi. Semangat bersaing kedua petinju, kita lihat sama-sama tinggi. Penguasaan teknik petinju yang berbeda, kita lihat akurasi pukulan jab dari Stak Poncogati lebih baik dibandingkan dengan Andre. Mencoba dengan uppercut Bandri Agassi. Terus! Ya, kembali dilanjutkan. Jab dan straight. Namun tidak tepat mengenal tadi dari Stak Poncogati. Menekan sekarang Stak Poncogati. Luput hook kanan. Break! Rangkulan kembali terjadi. Stak Poncogati terlalu menunduk sehingga menyulitkan Bandri untuk bisa memukul dengan leluasa. Ya. Akhirnya Bandri menekan kepala lawannya sehingga ditegur oleh wasit. Hook kanan. Cepat tadi meluncur dilakukan oleh Stak Poncogati. Kembali tekanan Stak Poncogati. Masih tertahan dua pukulan Bandri Agassi di pertahanan Stak Poncogati. Stak sendiri kita lihat sering menunduk dan pada posisi seperti itu sulit untuk melepaskan pukulan terbaiknya. Ya. Ketika melepaskan pukulan jab dan straight, posisi badan Stak Poncogati kita lihat tegak berdiri dan pada posisi itulah dia bisa dengan baik melepaskan pukulan. Mencoba menekan sekarang Bandri Agassi. Beruntun pukulan-pukulan Bandri, namun hook kiri dari Stak Poncogati telah mengena. Stop! 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 Tengah, tengah. Go! Kembali dilanjutkan. Masih kita lihat Stak Poncogati yang berupaya untuk mendikte atau mengatur jalannya pertandingan dengan terus mendatangi lawannya Bandri Agassi. Ya. Uppercut. Stop! 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 Ball!
Pemirsa, Anda masih menyaksikan gelar tinju profesional Indosiar yang seperti halnya malam kemarin. Kali ini pun kami menyelenggarakan acara ini di gelanggang mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Double hook dilakukan stop tadi Hop, ke bawah. melalui hook kirinya yang mengarah Bang. ke rusuk dan ke kepala lawan sekaligus. Mencoba perkata di Bandri Agassi. Ya, menunduk Stak Poncogati. Uppercut oleh Bandri namun masih tertahan. Stop. Angkat. Ya. Wasit menegur Stak Poncogati yang memukul terlalu rendah tadi. Sementara sekarang giliran Stak Poncogati yang menekan. Tenang, hawannya panas. Nanti masih lama loh. Ya, hook namun luput 2 kali dari Bandri Agassi. Satu persaingan, satu sudut kanan. Kita lihat tadi dari Stak Poncogati. Ya, Satu persaingan dengan kecepatan pukulan yang sedang dilakukan oleh kedua petinju. Dan lebih baik, satu hook kiri, pertama hook kanan dari Stak Poncogati. menekan kita lihat sekarang Stak Poncogati masih ada perlawanan yang diberikan oleh Bandri Agassi. Bagaimana tekanan ini Bung Samsul? Stak kita lihat mencoba memanfaatkan di mana lawan yang sempat goyah. Kembali kita lihat satu hook kiri dari Stak. Ya, Namun akurasi pukulan Stak dari sekitar belasan pukulan yang dilontarkannya hanya 4 yang mengena dengan telak. Dan dalam yang waktu bersamaan juga tentunya tenaga Stak Poncogati terkuras. Dan ini bisa menjadi bumerang baginya jika dia terus melakukan tekanan. Namun kita lihat pula bagaimana lawannya Bandri Agassi, keberdayaannya juga sudah mulai atau sudah menurun secara drastis. ya. Mencoba memanfaatkan 10 detik terakhir di ronde ini. Stop. Di ronde sebelumnya tadi kesempatan didapat oleh Stak Poncogati untuk menekan lawan. Sementara kita saksikan pada ronde ini, ronde keempat, apakah Stak Poncogati yang jelas tadi cukup terkuras tenaganya Bung Samsul ya? Betul. Memforsir untuk memukul jatuh lawan yang sudah sempoyongan namun tidak berhasil. Dan kita lihat kembali bagaimana Stak Poncogati terus mendekati lawan, mengganggu lawan agar memukul dirinya. Dan pukulan-pukulan lawan banyak sekali yang bisa dihindarkan. Satu jab yang begitu keras dari Stak Poncogati. Terhuyung tadi kita lihat Bandri Agassi, namun pukulan jab dari Stak tadi belum mampu menjatuhkan lawannya Bandri Agassi. Kembali jab dari Stak Poncogati. Dominan jab-jab dari Stak Poncogati malam ini Bung Samsul ya? Betul sekali. Dan ini pula yang membawa kunci suksesnya, di mana pukulan-pukulan jab dari Stak kita lihat tidak bisa diantisipasi oleh lawannya. Setelah melepaskan pukulan jab kirinya, maka peluang lain dimanfaatkan oleh Stak untuk mencoba dengan pukulan kanannya, namun keberhasilannya tidak seberhasil pukulan-pukulan kirinya. Tenang, waktu masih panjang. Menurun tempo persaingan permainan kedua petinju. Stak Poncogati sudah tentu terkuras habis tenaganya karena banyak sekali melakukan gempuran pada ronde sebelumnya. Ya.
pula tadi jabringan dari Bandri Agassi. Luput. Ke kiri dari Stak Poncogati. Luput kembali, hook kanan keras dari Stak Poncogati. Ya. Stak kita lihat keras sekali tadi. Sempat mendorong Bandri. Dalam jarak dekat. Ya, beruntung pukulan dari Stak Poncogati. Harus dipisah oleh wasit Yoce Darmawan. Second out. Inilah Bandri Agassi pemirsa, petinju yang saat ini berlatih di Sasana Raja Wali 04 Jakarta. Dan malam hari ini Bandri Agassi yang tampil di kelas welter junior 63,5 kg berhadapan dengan Stak Poncogati. Hampir 90% pukulan-pukulan yang dilakukan Bandri Agassi terhadap Stak Poncogati dapat dihindarkan oleh Stak sekitar 90% dan 10% juga mengena tidak begitu telak. Sedangkan pukulan-pukulan Stak sendiri cukup berhasil, di mana pukulan jabnya menjadi motor utama. Menekan kembali, kita lihat Stak Poncogati. Merangkul, kita lihat Bandri Agassi. Dua hook dari Bandri Agassi. Sudah melemah pukulan-pukulan Bandri Agassi, Bang Samsul. Betul sekali. Dan Bandri Agassi yang tampil pada malam hari ini adalah petinju pengganti. Seyogianya lawan yang dihadapi oleh Stak Poncogati adalah Jack Risman. Kita lihat tekanan tadi dicoba dilakukan oleh Stak Poncogati namun belum maksimal. Jab kembali mengena dari Stak Poncogati. Sementara Stak Poncogati juga relatif menurun akumulasi pukulannya di round ini, Mas Samsul, ya? Betul sekali. Dan masih ada tekanan-tekanan dari Stak melalui pukul-pukulan jabnya. Dan kembali kita lihat pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Bandri banyak yang bisa dihindarkan oleh Stak Poncogati. Menekan kembali Stak Poncogati namun luput tadi. Rangkulan kembali terjadi. Perkat Bandri masih tertahan. Stop. Stop. Nah. Ya, stop. Stop, stop. Stop. Kedua petinju Bandri Agassi dan Stak Poncogati telah bersiap kembali di atas ring. Pertarungan mereka yang dijadwalkan berlangsung 8 ronde ini kini memasuki ronde ke-6. Kembali Stak Poncogati memposisikan dirinya sebagai yang terus menekan jarak dan membangun pertahanan yang cukup rapi untuk satu serik kanan dari Stak Poncogati. Ya, Kembali pula
bagaimana baiknya pertahanan Stuck Poncogati. Sulit buat Bandri untuk menembus pertahanan tersebut. Ya, Walaupun sesekali pukulan-pukulan dari Stuck Poncogati yang meluncur atau berupaya untuk membentur sasaran, namun akurasinya cukup baik atau lebih baik dibandingkan dari Bandri Agassi. luput ke kiri dan bahkan tadi pukulan Stuck Poncogati yang mengena. Stuck terus merapatkan jarak dengan lawannya Bandri Agassi. Membangun pertahanan sambil mendekat dilakukan oleh Stuck Poncogati. Ya, dua pukulan dari Stuck Poncogati menang tadi. Ya, jab dan straight pukulan lurus tersebut akurasinya cukup tinggi. Kembali jab keras dari Stuck Poncogati. Langsung merangkul, kita lihat Bandri Agassi. Keras. Bukan. Stuck namun sudah membentuk musuh lawannya. Ya. Meski banyak pukulan yang dilontarkan oleh Bandri Agassi, namun lemah dan mampu dihindari, Mas Samsul. Ya, dihindari atau ditahan oleh Stuck Poncogati. Satu jab Stuck. Besar sekali kita lihat peran pukulan jab Stuck Poncogati. Nah, luput tadi. Pukulan keras dari Stuck Poncogati. Stuck Poncogati, petinju dari Sasana Ardiles, Blitar, Jawa Timur, saat ini tercatat menempati peringkat 2 nasional di kelas welter junior 63,5 kg. Sekarang kita saksikan jalannya ronde ke-7. Satu jab kembali dari Stuck Poncogati. Kembali mengena. 3 kali berturut-turut jab kiri. Stuck membentur dengan mulus. Harus dipisah oleh wasit. Berkat Bandri tadi masih mampu dihindarkan oleh Stuck Poncogati. Mencoba menekan Bandri Agassi. Drastis sekali kita lihat penurunan stamina kedua petinju. Ya. Membuat pukulan-pukulan kedua-duanya sering mengambang. Dan yang berperan kembali kita lihat jab-jab dari Stuck Poncogati. Mengena kembali jab dari Stuck Poncogati. Upaya dari Bandri Agassi untuk membongkar pertahanan Stuck Poncogati memang keras. Sulit sekali karena memang pertahanan yang dibangun Stuck cukup rapi, menempel dan melihat arah pukulan lawan. Rangkulan. Mulai berangkulan atau sering berangkulan kedua petinju. Ini adalah ciri-ciri dari penurunan stamina yang drastis, sehingga kelelahan tersebut
membuat mereka sering berangkulan agar sempat untuk mendapatkan waktu beristirahat sejenak. Iya. Dalam jarak dekat. Siap. Sementara 10 detik lagi ronde ke-7 ini. Satu hook kiri start tadi sempat membentur kepala lawannya. Kembali lagi hook kiri start Ponjogati. Second dulu ya. Segera kita saksikan jalannya ronde terakhir, ronde ke-8. Pertarungan antara Stuck Ponjogati dan Bandri Agassi yang bertarung di kelas welter junior 63,5 kg. Masuk bawah. Kedua petinju ini memiliki semangat bertanding yang sama sehingga sampai saat ini kedua-duanya masih memberikan atau melakukan perlawanan maksimal dengan tenaga yang minimal. Ya. Tenaga-tenaga yang masih tersisa yang dimiliki oleh kedua petinju ini. Stop. Siap. Siap. Bau. Oi. Dua pukulan dari Stuck Ponjogati. Stop. Wasit harus kembali memisah kedua petinju. Bau. Pada saat-saat seperti ini, di mana kedua petinju sudah kehabisan tenaga, sang wasit juga harus mengerti keadaan Ya. dan Mana tekniknya? tidak melakukan atau jangan sampai melakukan teguran-teguran keras. Karena memang keadaan yang memaksa mereka untuk berbuat demikian. Break. Kembali kedua petinju saling berangkulan, Siap. Siap. berangkulan untuk menyegarkan diri atau menarik nafas sejenak. Iya. Bandri Agassi masih melontarkan pukulan-pukulan yang terlontar dengan tenaga-tenaga yang masih dimilikinya. Lagi-lagi wasit harus memisah kedua petinju. Ya. Satu hook kiri Bandri Agassi. Kita lihat bagaimana Stuck Ponjogati sudah kehabisan tenaga, terlalu menunduk, pandangannya sudah mengarah ke bawah, bukan lagi mengarah ke lawan, sehingga di mana target yang harus dipukul sudah tidak diketahui oleh dirinya, sehingga dia melakukan pukulan yang sebatas hanya agar ada perlawanan saja. Iya. Wasit menegur Bandri Agassi. Terlalu menunduk Stuck sehingga Bandri memukul bagian belakang kepala Stuck Ponjogati karena kesal melihat lawannya yang terus menunduk. Sementara 10 detik lagi usai pertarungan ini.
segera saya akan sampaikan sekarang penilaian dari ketiga hakim dalam pertarungan di kelas welter junior 63,5 kg antara Stak Poncogati berhadapan dengan Bandri Agassi. Hakim A, M. Dawam Ali memberikan penilaian 76. Hakim B, Eriko Rasiman 79-77. Dan Hakim C, Rika Warinusi 77-75. Dengan demikian pertandingan ini dimenangkan dengan majority decision oleh Stak Poncogati. Ya pemirsa, demikian hasil akhir dari pertarungan partai pertama kita dalam gelar tinju profesional Indosiar malam hari ini.